ketika melihat sistem kekhalifahan yang sudah melapuk sekian ratus tahun lamanya, maka ulama Nusantara kemudian beristihad bagaimana merumuskan satu bentuk pemerintahan yang kira-kira melansir langsung dari negara Madinahnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar sahabat dan saudara sekalian, khusus warga NU Kota Bogor di mana saja Anda berada, semoga sehat walafiat, sehat lahir batin. Bertemu lagi dengan saya Ustaki dalam acara Bincang-Bincang Santai. Pada kesempatan ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan merupakan orang pertama di PCNU Kota Bogor. Melalui beliau kita akan berbincang-bincang tentang menjadi jamaah NU Kota Bogor yang paripurna, di mana kita sebagai warga NU Kota Bogor pertama harus tahu apa itu NU, dan bahkan kita juga mengetahui sejarah dan kiprah NU Kota Bogor. Bersama saya sudah ada Rois Surya PCNU Kota Bogor, Abah Kiai Haji Muhammad Mustafa Abdullah bin Noh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Baik, sehat Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam masa pandemi seperti saat ini Abah sering banyak di rumah atau bagaimana Abah? Ya tergantung. Tergantung. Nah, yang jelas bagaimana menjadi warga NU Kota Bogor juga dalam menyikapi masa pandemi seperti saat ini. Abah ini adalah Rois Surya PCNU Kota Bogor. Kita sebagai bagian dari NU Kota Bogor harus tahu apa itu NU, apakah sekedar amalia saja ataukah ada yang lainnya. Pertama silakan Abah, menjadi jamaah NU Kota Bogor. Terima kasih. Landasannya adalah bahwa umat Islam itu adalah umat yang memang ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Alhamdulillah, mayoritas umat Islam hingga detik ini ada dalam moderasinya, yaitu mereka menjalankan agamanya secara teratur, manhaji, metodologis. Mereka bermadhab, ya. Di mana mayoritas madhab-madhabnya adalah dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah 85%, kemudian 15% madhab dalam lingkup Syiah yaitu Ja'fari dan Zaidi, dan ditambah dengan dua madhab mini lainnya. Apa itu? Yaitu Ibadi dan Zahiri. Kalau Syiah tadi 15%, ini Ibadi dan Zahiri perkiraan saya setengah persen jadi 1%. Bayangkan 96% umat Islam itu ada dalam wasatiyahnya. Wasatiyah, moderat ya, yaitu moderat, tidak beragama secara ngawur, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tertib mengikuti apa kata imam-imam madhab mereka. Jadi 8 madhab ini luar biasa ya. Dulunya saya ada ratusan, ada mungkin taksiran saya 250-an madhab. 250 madhab. Iya, sedunia. Luar biasa. Tapi dengan kehendak Allah menyusut tinggal 8 ini. Jadi alhamdulillah. Ya, sisanya yang 4%, nah ini yang kemudian nanti menjadi masalah ya. Ini yang disebut dengan splitting groups. Kalau kata orang Sunda mahiwal. Iya. Kalau kata orang Jawa nyempal. Sempalan. Kelompok sempalan ini yang 4% terbelah menjadi liberal setengah, 2%-nya, dan 2% lagi radikal. Tapi yang kecil-kecil itu kadang-kala
Seakan-akan besar padahal kecil ya Pak ya. Tatkala umat Islam dalam keadaan normal, 4% ini apalah artinya? Seupil. Ibarat Gustaki minum kopi manis nih. Iya. Ditaburi dikeperulan ya. Iya. Sakeprul setabur garam. Iya. Kan tidak ada pengaruhnya ya. Betul. Kalau kata anak muda sekarang nggak ngaruh. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Paling melek lah. Iya. Lebih melek lagi ya. Tapi mendekati akhir zaman ini, yang 4% ini dimanfaatkan dengan efektif oleh musuh di luar sana yang tidak suka dengan Islam. Musuhnya umat Islam, bahkan musuh umat beragama lainnya, bahkan musuh seluruh umat manusia. Itulah sekelompok kecil yang agamanya lain dari kita, tidak menyembah Tuhan mereka. Mereka kaum satanis ya. Nah, yang sakeprul ini, yang setabur ini, bukan lagi garam, ya, tapi sianida. Nah, walaupun sedikit, tapi karena efektif digunakan, maka menjadi racun. Kadang mereka meracuni kita dengan setengahnya tadi liberal, kadang radikal. Gimana waktunya lah. Kayaknya dalam 20 tahunan belakangan ini mereka sedang menggunakan kartu radikal. Makanya penting hadirnya NU. Nah, semua madhab-madhab ini yang 250-an itu, yang sekarang menyusut tinggal 8, semuanya baik. Baik ya. Karena semuanya adalah produk pemikiran ahli-ahli ijtihad, di mana mereka mengerahkan seluruh kemampuan akalnya, ya, menggali dari sumber-sumber hukum Al-Quran, yaitu sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Lahirlah sekian banyak madhab. Jadi nggak ada yang jelek. Ya, tetapi kita, karena kita ini awam, ya, kita bingung ya memilih dari yang baik-baik ini. Ibaratnya kita sedang memasuki sebuah toko busana, banyak pilihan, semuanya produk bagus ini ya. Bingung, atau kita menghadiri event apa itu auto exhibition, banyak pilihan, pameran otomotif, banyak kendaraan semua bagus. Maka kita perlu konsultan untuk memilihkan apa yang cocok buat kita. ya. Untuk wilayah Nusantara Raya, Melayu Raya, 7 negara Melayu yang paling besar adalah Indonesia, itu dari dulu sudah dipilihkan 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Itu masa kekhilafan apa itu? Sebelum adanya kekhalifahan, mungkin sejak zaman sahabat. Itu dipilihkan yang cocok di kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, spesifik madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Itu yang cocok. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini berlangsung terus. Ada dalam kemapanannya. Ini yang salah satu keistimewaan wilayah Nusantara ini, mapan dalam pilihan itu. Kalau kita bandingkan dengan Mesir, kadang Ahlus Sunnah Jamaah, kadang Syiah, kadang madhab Syafi'i, kadang madhab Hanafi, ya. Kadang madhab Ja'fari dari Syiah ya. Contohnya Al-Azhar itu didirikan di zaman dinasti Fatimiyah. Ya, itu. Kita berhutang budi sama orang Syiah untuk Azhar ini. Tapi di Indonesia tidak. Ya. Nah, oleh karena itu kemapanan di Indonesia ini dipuji oleh para ulama, para masyayikh dari seantero negeri-negeri Muslim. Tapi ada yang tidak suka. Siapa itu? Yaitu tadi. Kamu satanis. Nah, mereka tidak suka ini karena akan menjadi batu hambatan ketika mereka ingin menguasai dunia secara global, baik lewat globalisasi maupun lewat Islam transnasional. Ya, sebenarnya globalisasi dan transnasional itu sebenarnya sama ya, cuma
beda sisi lah. Dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Nah, karena itu mereka mencoba menggoyang kemapanan ini dengan memasukkan paham-paham yang mahiwal tadi, paham-paham yang syaz, nyempal tadi. Tentu ini tidak boleh dibiarkan. Bangkitlah para masyayikh di akhir abad 19 berlangsung kepada awal abad 20. Ujungnya atau puncaknya adalah berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu sebenarnya. Jadi gimana ya? Bukan wajib sih masuk NU, tapi harus. Bahkan malah ya timul wajib wajib. Perkara yang menyempurnakan kewajiban maka itu adalah wajib. So, kalau tidak kita akan kehilangan identitas kita sebagai muslim yang moderat tadi. Betul. Ya. Mending kalau kita dipaksa untuk ganti madhab dari Syafi'i menjadi Maliki atau Hanafi, atau ganti madhab dan firqah sekaligus menjadi Syiah misalnya. Atau ini mah tidak. Ini kita betul-betul diracuni oleh yang 2%, yang 2% kali 2 itu. Betul. Malah mempertanyakan apa pentingnya bermadhab. Nah, apalagi itu Allah madhabiyah itu ya. Padahal mereka pakai guru saja bermadhab ya. Iya. Betul. Jadi berarti di sini pentingnya ada Nahdlatul Ulama. Apalagi dalam konteks kita di Nusantara. Ternyata kita sudah dipilihkan tadi apa? Madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'i. Bahkan di NU dipersilakan untuk 4 madhab dipilih salah satunya. Betul. Ya, hanya yang cocok di negeri kita memang Syafi'i itu. Syafi'iyah. Karena memang ada negara tertentu yang cocoknya madhab Maliki kita apa ya? Contohnya ketika kita haji. Ya, kita kan mengikuti imam-imam di Masjidil Haram. Betul. Madhab mereka Hanbali. Di situ kita berubah menjadi Hanbali, tidak masalah. Tidak masalah. Berarti NU justru memberikan kemudahan, keleluasaan, fleksibel. Begitu Abah. Ya. Termasuk juga dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana Abah menyikapi misalnya kita sebagai bagian dari NU, jamaah NU, warga NU terhadap isu-isu kekinian, mulai dari isu kenegaraan, isu kebangsaan. Bagaimana Abah? Islam tidak menggariskan secara mutlak sistem kepemerintahan. Nah, tidak. Itu bagian dari furu'. Cabang ya, Bu. Nah, furu' al-ijtihadiyah atau al-furu' al-mujtahad fiha. Ya. Seperti halnya sholat tarawih atau batal tidak wudu ketika bersinggungan dengan lawan jenis, ya, atau misalnya najis atau tidaknya anjing dan sebagainya, ya. Nah, begitu juga dengan sistem pemerintahan, ya. Ini adalah sesuatu yang ijtihadable, yang bersifat ijtihadi. Iya. Nah, ketika melihat sistem kekhalifahan yang sudah melapuk sekian ratus tahun lamanya, maka ulama Nusantara kemudian beristihad bagaimana merumuskan satu bentuk pemerintahan yang kira-kira melansir langsung dari negara Madinahnya Rasulullah, atau paling tidak mendekati, modifikasi atau menyerap, ya. Rumusnya ATM Abah, amati tiru modifikasi. Nah, itu AMT ya. ATM ya. Amati tiru modifikasi. Kalau di kampung kan ATM, artos tinu mawat. Subhanallah. Luar biasa ini. Jok dikit ya, maaf saudara. Kalau soal istilah Gus Yudin. Gimana Pak, lanjut ya. Nah, kalau di negara Madinah ada 47 butir ya piagam Madinah Charter. Maka di sini dirumuskan, diperas menjadi 5 butir Pancasila. Itu sebenarnya adalah produk ijtihad ulama Nusantara sini. Masya Allah. Dan dilalah, kalau kata orang Jawa dilalah. Si horeng teh. Hasil ijtihad para ulama Nusantara disepakati ya oleh
kaum oleh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari dari Talaut sampai Rote. Ya. Selama lebih dari 75 tahun merdeka, sebelumnya juga sudah ya. Ya, jadi sudah lama. Sebuah kesepakatan bersama, kesepakatan agung, al-mitsaq ghalidha. Berarti sebuah ijma ya. Ya itu. Ya, alhamdulillah ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Menjadi satu konsensus. Ya. Justru kalau ini kemudian ada pihak yang mencoba mengganti ini, bisa jadi maksiat. Walaupun sama-sama produk ijtihad ya. Iya. Contohnya begini. Iya, sudah menjadi kesepakatan di kita pakai mazhab Syafi'i yang subuhnya kunut. Betul. Tiba-tiba Gus Taki pergi ke Istanbul, sholat di Masjid Imam Ahmad, mencak-mencak di sana. Iya. Ini sholat subuh apa? Nggak sah, nggak pakai kunut. Ayo sekarang pakai kunut. Kelihatannya benar ya? Maksiat. Iya. Gus Taki maksiat. Nyempal juga itu. Iya. Tidak bisa kita begitu saja mengganti model produk ijtihad yang memang sudah menjadi konsensus seperti itu juga. Jadi saya saat ini tidak bicara ini salah itu salah, bukan, tapi ini cocok atau tidak. Ya, dan melanggar kesepakatan itu adalah dosa besar. Berarti kan kami diajarkan oleh guru kami Mama Abdullah bin Nuh, doa sehari-hari. Ada 11 item di doa sehari-hari itu. Boleh Abah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami baca ini setiap kami mau ta'lim atau ta'alum ya. Allahumma hfazna wa'simna. Ya Allah, lindungilah kami dan jauhilah kami minadz dzunubi kabairha wa saghariha la siyama. Dari dosa besar maupun kecilnya, khususnya asyirku bika wa uququl walidaini wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghibatu wa zulmun nasi wa nisyanu annal ilma wa dina lil amali bihi la lil jadali wal mirai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini boleh diamalkan ya Pak? Silakan. Ini kami ijazahkan. Teksnya nanti bisa kita catat. Ya. Silakan diamalkan. Nah, 11 dosa ini ya, 11 dosa utama ini ya, di antara sekian banyak dosa besar lainnya, oleh Mama dirangkum dalam 11. Yang pertama tentu mempersekutukan Allah, asyirku bika. Yang kedua, dosa atau durhaka kepada kedua orang tua, berdusta, sombong, bangga diri, ya, al-kibru wal ujbu. Yang keenam, khianat. Yang ketujuh, melanggar perjanjian, wa khulful wa'di, melanggar janji ya. Yang kedelapan, wa adamul wafa'i bil ahdi, tidak memenuhi kesepakatan. Nah, itu. Tidak komit ya. Tidak komit. Nah, ini kan 7 dan 8 ini itu NKRI. Kesepakatan itu. Bukan masalah benar atau khilafah paling benar, bukan itu. Saya menghormati ide Syekh Taqiyuddin Nabhani. Ini Syekh Taqiyuddin. Ya, tapi ini bukan masalah benar atau tidak. Urusan produk ijtihad itu tidak ada yang benar mutlak. Ya, juga tidak ada yang salah. Tapi ini yang cocok di bumi kita itu ternyata itu, karena diterima secara aklamasi. Bayangkan ke-7 dan 8 nih, wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi. Kesepakatannya ada kalimat sawa bahkan. Nah, kalimat itu. Nah, terus yang ke-9 itu adalah wal ghibatu, menggunjing. Yang ke-10 wa zulmun nasi, menjolimi, menganiaya. Dan yang ke-11 ini luar biasa, wa nisyanu annal ilma wad dina lil amali bihi la lil jadali wal mirai. Rupa bahwa agama itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, apalagi dipercekcokan. Wah, luar biasa itu. Berarti orang tidak boleh sengaja nyari ilmu supaya bisa berdebat apa? Nah, itu nauzubillah itu. Karena kan ada orang zaman sekarang mana dalilnya, tapi tidak untuk mengikuti. Iya.
Istilah sunai dalilun. Aduh, dalil jadi gelut. Di NU tidak begitu ya Pak ya. Baik. Insya Allah tidak. Jadi di kita kan ada kebiasaan atau ada tradisi bahsul masail. Bahsul masail. Itu sangat bagus. Itu yang unik ya. Iya. Di dalam bahsul masail itu tidak ada benar atau salah, tidak ada. Yang ada pendapat kuat atau lemah. Roji, marju. Ada pendapat keras, pendapat lunak. Tapi akhirnya kan kembali kepada keseimbangan. Faraja al-amru ila martabati mizan. Ada kan itu di kitab Al-Mizan Al-Kubra. Luar biasa ini kalau bicara dengan Abah tentang NU, kayaknya nggak cukup waktu. Nah, Abah, sedikit lagi Abah. Kalau bicara tadi kita sudah mengenal NU, landasan dasarnya sudah ketahuan. Termasuk tadi Abah, berarti dalam NU itu tidak hanya cukup amalia saja Abah. Misalnya saya sudah kunut subuh, saya udah ikut sebagai warga NU. Apakah cukup Abah hanya dengan misalnya ikut amalia saja? Tidaklah, kita harus tetap mengembangkan diri ya. Kita harus mengembangkan diri. Melalui apa itu Abah? Ingat, mengembangkan diri adalah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Sayyidina Ali mengatakan, kalau ingin meraih kesuksesan harus dengan ilmu. Mau dunia, sukses di dunia harus dengan ilmu. Sukses di akhirat harus dengan ilmu. Sukses dunia akhirat apalagi harus ilmu. Maka kita harus tetap mengembangkan diri. Apa istilahnya itu? Terus belajar ya. Terus belajar. Ya, apa itu? Long life education. Long life education. Terus belajar dan belajar. Apalagi di zaman yang serba cepat ini banyak. Sekarang ini ada satu kalimat sakti ya. Apa itu? Di zaman yang cepat berkembang ini, yaitu disrupsi. Disrupsi apa? Disrupsi itu pembuyaran. Pembuyaran. Saya menerjemahkan disrupsi sebagai pembuyaran. Jadi membuyarkan hal-hal yang tadinya sudah dianggap mapan. Termasuk pembuyaran dalam masalah agama. Hati-hati. Oke, hati-hati. Nah, oleh karena itu kita harus tetap belajar dan belajar. Iya. Di NU ada Lailatul Ijtima ya Pak. Nah, itu. Ada pertemuan, malam pertemuan khusus warga NU. Iya. Makanya dengan adanya wadah Nahdlatul Ulama ini, kita bisa berjam'iyah, kita berorganisasi. Amin, amin. Kemudian kita bisa berharokah, sehingga tidak cukup hanya amalia tapi juga harokah. Pergerakan ada fikr juga manhaji. Sehingga tidak hanya ngaku NU saja Pak ya. Jangan sampai di sudah lurus tidak lurus, semuanya pada lurus aslinya. Maka dari itu, sahabat dan saudara sekalian warga NU, ayo menjadi warga NU yang paripurna, warga NU yang benar-benar mencintai NU. Apalagi kita sebagai bagian dari umat Islam yang tawasud apa? Yang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, yang siap bekerja sama dengan siapapun, fleksibel dan luas. Oke Abah, pesan terakhir dari Abah untuk warga NU, khususnya warga NU Kota Bogor, untuk menjadi jamaah NU yang paripurna. Apa ya? Ya berjuanglah. Berjuang. Ya, karena hidup ini perjuangan. Life is struggle. Nah, saya ingat sepenggal syair dari Syauqi Bey ya. Syauqi Bey. Kif duna ra'yaka mujahidan, innal hayata aqidatun wa jihadun. Berdiri tegak, pertahankan prinsipmu. Sebab hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan. Berarti menjadi warga NU, ayo bareng-bareng. Mari berjuang. Mari berjuang di setiap lini. Di setiap lini. Di NU ada kesehatan. Alhamdulillah. Pertanggal 18 ini kita sudah resmikan adanya ambulan. NU luar biasa. Ada juga bagi yang senang dengan LPBI, bencana alam dan sebagainya ada lah. LKKNU ada, Lazismuni ada, lengkap di NU. Ayo bersama-sama bagi warga NU, silakan kita belajar bersama di Nahdlatul Ulama, khususnya melalui PC NU Kota Bogor. Kantornya ini ada di sini. Dari sini ya, di Sembur kalian. Daripada sekedar main ke lapangan Sembur, silakan lurus sedikit ke Sembur kalian, ada kantor PCNU Kota Bogor. Berkah insya Allah. Berkah insya Allah. Karena NU ini bukan sekedar organisasi, ya, tapi pusaka dari para aulia, para masyayikh. Para masyayikh. Itu yang tidak ternilai itu harganya. Baik, terima kasih Abah atas kesediaannya berbincang bersama kami.
Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan pastinya saya yakin barokah ya, barokah untuk kita semua. Ziyadatul khair. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti bincang-bincang santai bersama Rois Surya Pecano Kota Bogor. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.